Teras belakang rumah Pak RT. Episode 3 yang ditanam tak pernah mati. Aku tidak tahu kapan tepatnya anak Pak RT keluar dari rumahku. Pagi itu suamiku pulang lebih awal dari luar kota. Wajahnya pucat melihat ruang tengah berantakan. Pot bunga kecil yang semalam ada di tengah meja kini sudah kosong. Tanahnya tercecer. Dan di antara tumpahan itu, ada potongan kecil kain putih basah. Seperti yang kulihat dulu di teras belakang Pak RT. Aku ingin cerita, tapi suamiku malah menyalahkanku. Katanya aku butuh psikolog, karena terlalu sering bicara tentang pot, tentang tangan, dan suara palu. Hari itu, aku hanya bisa menangis di kamar, sampai aku mendengar suara dari dapur. Bukan suara benda, tapi suara anak kecil, menggumam. Aku lari ke arah dapur, dan di bawah meja, ada bekas telapak kaki kecil menempel di ubin, basah, berwarna hitam, dan meninggalkan bau amis. Aku buka jendela, melihat ke arah teras belakang Pak RT, dan baru sadar, pot yang tadinya 6, kini jadi 7. Pot ketujuh berwarna putih, berbeda dari yang lain, dan pot itu seperti menatapku. Malamnya aku mengajak suamiku ke rumah Pak RT. Aku ingin buktikan semua ini bukan halusinasi, tapi saat kami tiba, rumahnya kosong, pintu terbuka, lampu mati, dan di dalamnya, sunyi total. Kami melangkah masuk, lantai ruang tamu basah, seperti baru dipel, tapi ada garis merah tipis mengarah ke dapur. Aku menggenggam tangan suamiku. Dia tampak takut, tapi mencoba tenang. Kami masuk ke dapur, pintu ke teras belakang terbuka setengah, dan di sana, di tengah pekarangan, pot-pot besar itu berjajar mengelilingi lubang terbuka, dalam, hitam, dan dari dalamnya, asap tipis keluar pelan. Kami mendekat, dan mencium bau busuk yang tak tertahankan. Tiba-tiba suamiku menjerit. Dia menunjuk ke tanah di depan pot ketujuh. Ada sepasang sandal jepit kecil, dengan inisial huruf R di bagian sol. Itu sandal anak kami, yang kutitipkan ke rumah ibuku di desa. Aku langsung telepon ibuku. Suaranya gemetar. Katanya 2 hari ini anakku demam, tidur terus, dan malam tadi sempat duduk sambil ngomong sendiri. Rumahnya gelap, tapi ada mainan di dalam pot, dan tante dari dalam tanah ngajak aku masuk. Aku menjerit, dan lari keluar rumah Pak RT. Tapi suamiku tetap berdiri di depan lubang, menatap dalam, seperti terpaku. Tiba-tiba dari balik pot, seseorang muncul. Pak RT, tapi wajahnya berubah. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan tangannya memegang pecahan cermin. Dia bicara pelan, tapi jelas, semua yang melihat akan menggantikan. Semua yang tahu akan tertanam. Karena pot ini bukan kuburan, ini pintu masuk. Aku tarik suamiku. Kami lari keluar gang, dan malam itu kami langsung pindah kota. Seminggu kemudian, berita dari grup RT menyebar. Rumah Pak RT diratakan. Semua pot dihancurkan. Tapi satu pot tidak bisa pecah. Bahkan dengan palu atau mesin bor. Pot ketujuh, yang putih, yang kosong di luar, tapi penuh bisikan di dalam.